Halo Christubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Menurut sejarah, diceritakan bahwa Nusantara dijajah oleh orang-orang asing akibat tanahnya yang subur untuk ditanam berbagai jenis tumbuhan. Ternyata, harga hasil tanaman Indonesia yang banyak dijadikan bahan makanan ini harganya bernilai tinggi loh di pasar luar negeri, bahkan masuk dalam jajaran termahal dan diburu oleh masyarakat di sana. Nah, berikut ini ada beberapa bahan makanan asli Indonesia yang diburu orang luar negeri. Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Kalian ada yang pernah dengar umbi porang atau buah porang nggak guys? Umbi-umbian ini merupakan asli daerah Madiun, Jawa Timur. Meski bentuknya nggak beraturan dan membuat gatal kalau disentuh, buah porang ini menjadi buruan banyak investor Jepang dan Cina. Setiap tahunnya, porang iris kering ini diekspor ke Jepang dan Cina mencapai 750 ton. Porang itu diolah menjadi mie, tepung, atau jelly yang kemudian diekspor ke kedua negara itu. Untuk harga jualnya sendiri, porang kering dihargai Rp35 per kilo. Sedangkan jika dijual ke luar negeri, harga porang bisa mencapai Rp600.000 per kilo. Siapa sangka kalau rudraksa, biji yang dianggap berasal dari tetesan air mata Dewa Siwa bagi umat Hindu, ternyata banyak terdapat di Indonesia. Buah jenitri ini banyak ditemui hampir semua pulau di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua. Kabarnya, 80% kebutuhan rudraksa di dunia dipasok dari Indonesia. Untuk harganya, satu biji jenitri saja bisa mencapai 15 hingga 60 ribu rupiah. Ada juga yang dihargai hingga puluhan juta rupiah, tergantung jenis biji, ukuran biji, garis atau muhis. Semakin kelihatan atau semakin dalam, maka akan semakin mahal. Bahkan untuk panen 2 pohon jenitri saja, petani bisa dapat untung sampai 600 juta rupiah. Gokil kan? Buah yang sangat mirip dengan salak ini bernama buah linsum. Memang, beberapa daerah punya penyebutan yang berbeda untuk hal ini. Namun buah ini asli berasal dari Kalimantan Barat. Kalau dilihat dari luar dan dalamnya, memang mirip buah salak. Tapi buah linsum ini punya rasa yang lebih asam daripada salak guys. Di Indonesia aja harganya Rp35.000 per kilo. Kalau ke luar negeri pastinya bakal meningkat berkali-kali lipat ya. Buah berwarna merah ini telah sejak lama diperdagangkan dan dimanfaatkan sebagai bahan pewarna, dupa, dan bahan obat tradisional. Selain itu, buah ini juga merupakan bahan baku pewarna dalam industri porselen, marmer, dan bahan penyamak kulit. Untuk harganya, fantastis banget guys. 1 kilo buah jernang bisa dihargai sebesar 4 juta rupiah. Wow, kecil-kecil cabai rawit ya. Buah fantastis lainnya bernama kelukup. Sekilas buah ini memang hampir mirip-mirip dengan jernang. Bedanya hanya dari warnanya aja. Jernang berwarna hitam, sedangkan kelukup agak kecoklatan. Buah ini biasanya digunakan untuk membuat rotan guys. Harga getahnya saja bisa mencapai 2,5 juta rupiah loh. Kalian pasti udah tahu dong sama bumbu makanan yang satu ini. Cengkeh adalah bumbu khas Indonesia yang ternyata harganya cukup mahal loh di luar negeri. Bisa mencapai Rp500.000 per kilonya. Nggak cuma lezat di makanan, cengkeh juga punya khasiat medis dan bisa dipakai untuk parfum. Buat kuliner, cengkeh bisa dipakai untuk menu dan bermacam-macam kue. Itulah kenapa cengkeh banyak diburu oleh orang luar negeri. Buah matoa merupakan buah khas tanah Papua. Buah ini unik banget loh. Ia berdaging serupa dengan kelengkeng, namun beraroma durian. Buah matoa ini di Indonesia saja dijual dengan harga Rp115.000 per kilonya. Apalagi kalau diekspor ke luar negeri ya. Di Indonesia, daerah yang banyak menghasilkan kemiri adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Harga untuk kemiri yang sudah dikupas kurang lebih Rp40.000 per kilonya.
Sedangkan jika kemiri sudah diolah dan menjadi minyak kemiri dan masuk ke pasar luar negeri, maka harganya akan bertambah, yaitu sekitar Rp700.000 per kilonya guys. Kemiri ini biasanya digunakan oleh industri kosmetik, kesehatan, dan juga pelembab kulit. Setiap tahunnya, pasar dunia seperti Eropa, India, Cina, Jepang, dan Amerika Serikat membutuhkan sekitar 2 juta ton kemukus yang digunakan untuk bahan baku kosmetik, bumbu masak, farmasi, dan obat tradisional. Itulah kenapa kemukus sangat diincar oleh negara lain. Untuk harganya, buah ini di pasar dunia dihargai sekitar Rp65.000 per kilonya. Tapi sayangnya, kemukus di Indonesia masih terlalu sedikit pembudidayaannya. Indonesia adalah negara penghasil pala terbaik di dunia. Pala ini biasanya diekspor di berbagai negara Eropa guys. Pala digunakan untuk industri kosmetik, kesehatan, dan makanan. Daerah di Indonesia yang menghasilkan banyak pala adalah Sulawesi Utara dan Aceh Selatan. Tidak hanya buahnya, biji pala pun bisa dijadikan bumbu makanan dengan harga selangit. Jika sudah diekspor, harga pala bisa mencapai Rp110.000 loh per kilogramnya. Ngeliat buah yang satu ini pasti banyak yang ngira kalau buah ini adalah nangka kan guys. Tapi meskipun bentuk kulit dan dagingnya mirip, buah ini bernama keledang. Buah dengan nama latin Artocarpus lanceifolius Rox ini berasal dari Kalimantan guys. Bedanya dengan buah nangka, buah keledang cenderung tidak memiliki aroma pada buahnya. Udah gitu, keledang juga punya rasa yang unik, yakni asam dan manis yang menyegarkan. Menurut orang yang sudah mencicipinya, rasa buah keledang seperti campuran nangka dan manggis. Waduh, seger banget dong ya. Mau nih Mimin dikirim. Buah yang satu ini memiliki bentuk yang cukup unik. Buah ini bernama rumbia atau yang disebut pohon sagu karena buah ini bisa menghasilkan tepung sagu. Rumbia biasanya tumbuh di rawa-rawa air tawar, aliran sungai, dan tanah bencah lainnya. Jika kalian ingin memakannya, biasanya buah rumbia ini harus diasinkan dahulu. Selain diasinkan, buah ini digunakan sebagai salah satu campuran rujak bersama dengan buah-buah lainnya. Sayangnya, buah yang banyak ditemukan di Aceh ini sekarang semakin langka guys. Sudah jarang ada yang menjual buah ini, dan palingan bisa kita jumpai di perkampungan saja, itu pun kalau masih ada. Nyari buah susah bener. Buah aja punah, gimana perawan ya?